Tolong beli obat untuk ibu. Kalau tidak, ibu bisa meninggal. Ini adalah akhir hari kerja Baskara Aditama, CEO Aditama Group, salah satu dari 10 grup konglomerat terbesar di Indonesia. Di tengah hujan badai yang mengguyur Jakarta, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, dengan sebelah sandalnya yang terlepas, berhasil menerobos barisan pengawal dan berlari memeluk ujung celana mahalnya. Di dalam genggaman kecil anak itu, tersembunyi sebuah kalung perak tua. Meskipun hanya seuntai kalung usang, napas Baskara tercekat. Itu adalah kalung yang sama persis dengan yang ia berikan langsung kepada istrinya, Kirana, yang ia yakini telah meninggal 6 tahun lalu. Di bawah kilatan lampu lobi yang menyilaukan, Baskara berlutut di hadapan anak itu dan bertanya dengan suara bergetar. "Siapa nama ibumu, Nak?" Jawaban yang keluar dari bibir mungil itu memutarbalikkan 6 tahun kehidupan Baskara, dan di balik nama itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang tak pernah bisa ia bayangkan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai Anda di sana. Sudah 6 tahun. Waktu yang dihabiskan Baskara untuk menatap foto istrinya setiap pagi adalah tepat 3 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya 3 menit. Ia tahu dari pengalaman, jika lebih lama dari itu, ia tidak akan sanggup menjalani sisa harinya. Dari balik jendela kaca kantornya di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di SCBD, pemandangan kota Jakarta terhampar di bawah kakinya, namun mata Baskara hanya tertuju pada satu titik. Sebuah foto usang yang terlipat rapi di dalam laci mejanya. Wajah Kirana yang sedang tersenyum. Dalam foto itu, Kirana tertawa sambil menahan rambutnya yang tertiup angin dengan sebelah tangannya. Ia adalah tipe orang yang matanya ikut tersenyum saat bibirnya melengkung ke atas. Baskara menatap senyum mata itu dalam diam selama 3 menit. Foto itu telah dilipat dan dibuka berkali-kali hingga ujung-ujungnya usang, dan salah satu sudutnya hampir robek. Jejak lebih dari 2000 pagi yang dihabiskannya untuk menatap, melipat, dan menyimpannya kembali. Baskara meletakkan ibu jarinya dengan lembut di atas pipi Kirana di foto itu. Hanya tekstur dingin kertas yang terasa di ujung jarinya. Setiap kali, rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh dan hancur di tengah dadanya. Setelah 3 menit, Baskara akan melipat foto itu kembali, memasukkannya jauh ke dalam laci, dan meraih tumpukan dokumen yang telah disiapkan sekretarisnya. Tangan yang memegang pena itu hari ini kembali bergetar halus. Ia mengabaikan getaran itu dan membubuhkan tanda tangannya. Satu tanda tangan, lalu satu lagi. Tangannya bergerak seperti mesin yang emosinya telah dilenyapkan. Beban dari sebuah nama yang tertera di atas kontrak bernilai ratusan miliar rupiah telah lama menjadi tak berarti baginya. Di sudut meja, tergeletak sebuah kantong obat putih. Obat antidepresan. Baskara menelan 2 butir pil dengan seteguk air, lalu menengadahkan kepalanya. Rasa pahit yang melewati tenggorokannya hanya singgah sejenak di lidah sebelum lenyap. Ini pun sudah menjadi kebiasaan lama. Bangun, menatap foto, menelan obat, menandatangani dokumen. Ritual pagi yang berulang tanpa henti selama 6 tahun, hari-hari di mana Baskara sendiri tidak bisa membedakan apakah ia masih hidup atau sekadar bernapas. Tiba-tiba, telepon interkom dari ruang sekretaris berdering. Bahkan sebelum mengangkatnya, Baskara sudah tahu siapa peneleponnya. Pukul 08.30 pagi. Hanya ada satu orang di dunia ini yang meneleponnya di jam ini. Ibunya, Ratih Widjojo. Makan siang hari ini di rumah utama. Ibu tunggu. Itu adalah sebuah perintah. Bukan pertanyaan, apalagi permintaan. Baik, Bu. Jawab Baskara singkat, lalu meletakkan gagang telepon. Tangannya bergerak sangat lambat saat meletakkannya. Menatap keluar jendela, matanya tampak tenang tanpa riak. Di bawah sana, orang-orang bergerak seperti semut. Mereka semua berjalan menuju suatu tempat. Tiba-tiba Baskara merasa, ia sama sekali tidak tahu kemana ia berjalan. Mungkin, sejak hari itu 6 tahun yang lalu, ia tidak pernah melangkah maju sedikit pun, hanya berputar di tempat yang sama.
Sementara itu, di mansion megah di kawasan Menteng, Ratih Wijojo duduk dengan kaki bersilang di sofa ruang tamu, menatap layar ponselnya. Di layar itu, sebuah titik biru bergerak di atas peta. Lokasi Baskara. Ratih sedikit mengangkat sudut bibirnya dan mengetuk layar dengan jarinya. Itu adalah aplikasi pelacak lokasi yang diam-diam ia pasang di ponsel putranya. Kemanapun putranya pergi, siapapun yang ia temui, Ratih tidak pernah melepaskan pandangannya. Tatapannya dingin dan teliti, seolah memastikan boneka ciptaannya tidak lepas dari tali kendalinya. Nyonya besar, tadi saat membersihkan kamar tuan muda, saya menemukan ini. Seorang asisten rumah tangga dengan hati-hati menyerahkan sebuah jepit rambut kecil. Jepit berbentuk kupu-kupu emas, sangat kecil dan usang. Milik menantunya 6 tahun yang lalu. Ekspresi Ratih langsung mengeras. Keheningan yang menekan memberatkan seluruh ruangan. Perlahan, ia bangkit dan mengambil jepit itu. Setelah memutarnya sejenak di ujung jarinya, Ratih mengambil gunting dari laci, dan tanpa ragu mematahkan sayap kupu-kupu itu menjadi 2. Suara logam patah terdengar tajam dan singkat di ruang tamu yang senyap. Kalau menemukan barang seperti ini lagi di kamar Baskara, jangan dibawa ke saya, langsung buang. Kalau sampai terjadi lagi, kamu tahu konsekuensinya, kan? Suara Ratih lebih dingin dari amarah. Asisten rumah tangga itu mengangguk ketakutan dan melangkah mundur. Ratih membuang potongan jepit itu ke tempat sampah dan menepuk-nepuk tangannya, seolah baru saja menyingkirkan serangga. Lalu, seakan tak terjadi apa-apa, ia kembali duduk di sofa. Fakta bahwa jejak menantu yang telah ia hapus dari rumah ini 6 tahun lalu masih tersisa, mengusik ketenangannya. Menjelang sore, awan gelap menutupi langit, dan tak lama kemudian hujan badai pun turun. Baskara keluar dari lobi utama gedungnya dan melangkah ke bawah payung hitam yang dibukakan oleh para pengawalnya. Suara hujan yang menghantam lantai marmer terdengar riuh. 4 pengawal mengelilinginya dengan rapat saat mereka menuruni tangga. Tetesan hujan menghantam payung dengan keras, dan percikannya membasahi ujung sepatu Baskara. Jarak menuju mobil yang menunggu di pintu masuk parkir hanya sekitar 20 meter. Saat mereka hampir sampai, sebuah suara terdengar. "Permisi. Minggir." Suara kecil dan melengking menembus deru hujan. Para pengawal refleks menegang. Dari dalam hujan, sesosok tubuh kecil berlari sekuat tenaga, basah kuyup, seorang anak kecil. Mungkin berusia 6 tahunan. Sebelah sandalnya entah terlepas di mana, kakinya yang hanya berkaus kaki memercikkan air hujan saat menaiki tangga. Di antara rambut yang basah dan menempel di dahi, pipinya yang memerah terlihat jelas. Napasnya tersengal-sengal, tapi matanya menatap lurus ke arah Baskara. Para pengawal merentangkan tangan untuk menghalanginya. "Hei nak, kamu tidak boleh masuk ke sini." Namun, anak itu tidak berhenti. Ia mencoba menyelinap di bawah lengan pengawal, kehilangan keseimbangan, dan tergelincir di tangga marmer yang licin. Terdengar suara lututnya yang basah bergesekan dengan ujung tangga. Celana tipisnya pasti robek dan kulit di baliknya lecet, tetapi anak itu tidak bersuara kesakitan sedikit pun. Ia mengangkat kepalanya, bibir mungilnya yang terkatup rapat tampak pucat kebiruan. Dan dengan kedua tangan kecilnya, ia mencengkeram ujung celana Baskara sekuat tenaga. Genggaman yang seolah berkata, "Jika kulepaskan, aku akan mati." Para pengawal segera bergerak untuk melepaskan anak itu. Tepat pada saat itu, pandangan Baskara jatuh pada tangan kecil yang terkepal erat itu. Di antara jari-jarinya yang basah, sesuatu tergantung, nyaris jatuh. Rantai perak tipis, dan di ujungnya, sebuah liontin logam kecil. Pupil mata Baskara sedikit melebar, langkahnya berhenti dengan sendirinya. Jantungnya terasa berhenti berdetak sejenak, menciptakan kekosongan di dadanya, sebelum darah terasa mengalir kembali ke seluruh tubuhnya. Napasnya tercekat. Suara hujan, suara para pengawal, semua suara di dunia lenyap seketika. Tepat sebelum tangan pengawal menyentuh anak itu, Baskara berkata lirih, "Tunggu." Satu kata itu membuat tangan keempat pengawal berhenti serentak. Baskara berdiri tak bergerak di tengah hujan. Matanya tak lepas dari liontin kecil yang tergantung di tangan anak itu. Bagaimana bisa anak sekecil ini memiliki benda satu-satunya di dunia itu? Bibir Baskara bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar.
Air hujan mengalir di wajahnya, dan tak ada yang tahu apakah itu air hujan atau air mata. Di saat para pengawal terdiam, anak itu yang pertama kali membuka suara, "Om kan orang kaya." Suaranya yang keluar di tengah hujan terdengar tipis namun jelas. Tangan yang mencengkeram celana Baskara masih belum menunjukkan tanda-tanda akan lepas. Para pengawal saling berpandangan bingung, tetapi isyarat tangan Baskara membuat mereka tidak berani bergerak. Pandangan Baskara terpaku pada rantai perak yang melingkar di tangan anak itu mengangkat kepalanya. Di antara rambut yang basah menempel di dahi, sepasang mata hitam menatap Baskara. Ia menangis, tetapi matanya tidak. Anak itu mengangkat kalung di tangannya yang berlumpur ke udara. Liontin di ujung rantai tipis itu berayun-ayun di antara tirai hujan. "Aku kasih ini, tolong belikan obat untuk ibuku, ibu bisa meninggal." Satu kalimat itu menembus deru hujan dan menusuk telinga Baskara. Suara anak itu terdengar putus asa, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang terlalu berat untuk dipikul seorang anak berusia 6 tahun. Seorang anak yang membawa satu-satunya barang berharga yang tersisa di rumahnya demi menyelamatkan ibunya. Tanpa tahu berapa nilainya, tanpa tahu milik siapa, hanya dengan satu keyakinan bahwa jika ia memberikan ini, ibunya bisa selamat. Baskara, seperti orang yang terhipnotis, perlahan menurunkan tubuhnya. Lututnya menyentuh lantai marmer yang tergenang air hujan. Setelan jas jutaan rupiahnya basah oleh air kotor, tetapi Baskara tidak merasakannya. Ia mensejajarkan matanya dengan anak itu, dan mengulurkan tangannya yang bergetar. Kalung yang dipegang anak itu mendarat di telapak tangan Baskara. Sentuhan dingin logam merambat naik melalui ujung jarinya. Jari-jarinya mengingatnya. Berat ini, tekstur ini, ukuran ini. Tangannya mengenalinya lebih dulu daripada otaknya. Baskara membersihkan lumpur di bagian belakang liontin dengan ibu jarinya. Sekali, dua kali, ia menggosoknya dengan sedikit tenaga. Saat lumpur terkelupas, 3 huruf ukiran yang jelas muncul. B, A. Inisial nama Baskara Aditama. Huruf yang ia pesan secara khusus untuk diukir di liontin satu-satunya di dunia itu. Mata Baskara membelalak. Ia mencoba menarik napas, tetapi udara tertahan di tenggorokannya. Jari-jarinya mulai bergetar. Awalnya halus, lalu semakin kencang. Baskara meraba sisi liontin dengan ujung kukunya, seolah mencari sesuatu dalam ingatannya. Ada sebuah celah sangat kecil di sana. Saat ia menekannya dengan kuku, terdengar bunyi klik dan liontin itu terbuka menjadi 2 bagian seperti kerang. Di dalamnya, terpasang sebuah berlian 5 karat. Cahayanya yang jernih tidak pudar meski basah oleh air hujan. Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang tahu rahasia liontin ini. Baskara sendiri, dan istrinya yang ia yakini telah meninggal 6 tahun lalu, Kirana Dewi. Payung terjatuh dari tangan Baskara. Air hujan mengguyur kepalanya, tetapi ia tidak bergerak sedikit pun. Bibirnya terbuka lalu tertutup. Ia mencoba membentuk kata, tetapi lidahnya seolah membeku. Ia memegangi dadanya. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meremukan tulang rusuknya. Napasnya menjadi berat. Rasanya seperti udara yang ia hirup tidak sampai ke paru-parunya. 6 tahun. Selama 6 tahun, setiap pagi selama 3 menit, ia menatap foto itu, meyakinkan dirinya bahwa wanita itu adalah seseorang yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi, seseorang yang telah pergi selamanya. Tetapi sekarang, kalung di telapak tangannya ini seolah berkata, Kirana mungkin masih hidup. Sesuatu yang panas menggenang di sudut mata Baskara, tetapi air hujan menyamarkannya. "Nak," suara Baskara serak. Hanya satu kata itu yang berhasil ia keluarkan. Anak itu menatap wajah Baskara dengan bingung. Mungkin ia juga merasakan bahwa pria besar yang berjongkok di hadapannya ini gemetar lebih hebat darinya. "Dari mana kamu dapat kalung ini?" Anak itu menggigit bibirnya sejenak, lalu menjawab, "Ada di rumah. Ibu menyimpannya di laci paling bawah. Ibu sakit, tidak bisa bangun. Aku harus beli obat tapi tidak punya uang, jadi, aku keluar untuk menjual ini." Suara anak itu datar. Ketenangan setelah tangisan. Seolah anak berusia 6 tahun itu sudah tahu bahwa menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Baskara menatap wajah anak itu.
Kontur wajahnya yang bersih setelah tersiram air hujan mulai terlihat. Hidung mancung, sudut mata yang sedikit terangkat, sebuah tahi lalat kecil di bawah bibir, napas Baskara kembali tercekat. Di suatu tempat di wajah anak ini, ia melihat jejak Kirana dalam foto. Baskara mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon kepala tim pengawalnya. Tangannya begitu gemetar hingga ia salah menekan tombol 3 kali. Saat panggilan akhirnya tersambung, kata-kata Baskara singkat, "Siapkan mobil." Lalu, ia mendorong para pengawal yang terkejut itu ke samping dan mengangkat anak yang basah kuyup itu ke dalam pelukannya. Tubuh anak itu luar biasa ringan, terlalu ringan untuk anak berusia 6 tahun. Ringan seolah tidak ada apa-apa di antara tulang dan kulitnya. Baskara mengatupkan rahangnya. Sambil menggendong anak itu, ia masuk ke kursi belakang sedan hitam yang telah menunggu. Begitu pintu tertutup, suara hujan terdengar meredam. Baskara menyelimuti anak itu dengan jasnya dan bertanya, "Siapa nama ibumu?" Anak itu mengangkat kepalanya dari dalam balutan jas, "Kirana Dewi." Udara di dalam mobil seolah membeku. Tangan Baskara yang berada di bahu anak itu mengeras seperti batu. Guncangan yang terasa seperti jantungnya berhenti lalu berdetak lagi menjalar ke seluruh tubuhnya. Nama yang ia tangisi di depan nisan selama 6 tahun, nama yang hanya ia temui dalam foto selama 6 tahun, kini keluar dari bibir anak ini. Baskara berkata dengan kasar kepada sopir di kursi depan, "Jalan ke alamat yang disebutkan anak ini." Sekarang juga, sopir itu melirik wajah Baskara melalui kaca spion. Selama lebih dari 20 tahun bekerja untuk keluarga ini, ia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah tuannya. Matanya merah, rahangnya mengeras dan bergetar. Entah ia sedang menangis atau marah, atau keduanya meledak bersamaan. Sopir itu tidak bertanya apa-apa dan langsung melajukan mobil. Dari dalam jas Baskara, anak itu bergumam dengan suara kecil, "Om, apa Om bisa selamatkan ibuku?" Baskara tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Sebagai gantinya, ia mengusap rambut basah anak itu dan mengangguk sekuat tenaga. Di luar jendela, hujan badai terus mengguyur, dan sedan hitam itu melesat membelah hujan menuju pinggiran Jakarta. Mobil berhenti di sebuah kawasan kumuh di ujung Jakarta, sebuah area yang masuk dalam daftar gusuran. Baskara membuka pintu mobil dan menatap bangunan di hadapannya. Sulit untuk disebut bangunan. Separuh dinding luarnya menghitam karena jamur, dan stiker merah bertuliskan akan dibongkar tertempel miring di dekat pintu masuk. Air hujan menetes dari atap yang bocor, dan di gang depan gedung, perabotan bekas dan kantong sampah basah menumpuk. Ini adalah dunia yang belum pernah diinjak oleh Baskara seumur hidupnya. Anak itu menggenggam tangan Baskara. Tangan kecil. Tetapi arahnya pasti. Mereka menuruni tangga yang sempit dan gelap. Lantai bawah tanah. Bau jamur yang lembab langsung menusuk hidung, dan air merembes dari dinding yang berlumut. Lampu neon berkedip-kedip sebelum mati, dan genangan air di lantai merendam sepatunya. Para pengawal mencoba mengikuti, tetapi Baskara menghentikan mereka. Tangga sempit itu tidak muat untuk 4 pria dewasa. Anak itu berhenti di depan sebuah pintu besi di ujung koridor. Pintu yang berkarat dan bahkan tidak bisa tertutup dengan benar. Saat anak itu mendorongnya, pintu terbuka dengan derit, menampakkan bagian dalamnya. Langkah Baskara terhenti. Sebuah kamar kontrakan. Terlalu sempit untuk disebut kamar. Ruangan yang hanya cukup untuk 1 orang dewasa berbaring, dengan perabotan yang nyaris tidak ada. Sebuah penanak nasi listrik di sudut dan 2 panci adalah satu-satunya peralatan dapur, itu pun sudah lama kusam. Di satu sisi dinding, jamur merambat hingga ke langit-langit, dan bau apek khas ruang bawah tanah tanpa ventilasi memenuhi ruangan. Pemanas ruangan tidak menyala. Meski musim panas, udara di dalam terasa dingin. Di tengah ruangan, di atas selimut berjamur, seseorang terbaring. Saat Baskara melihat orang itu, kakinya lemas, lengan yang hanya tinggal tulang terulur dari balik selimut. Wajahnya dengan tulang pipi yang menonjol pucat pasi, dan di antara bibir yang pecah-pecah, hanya terdengar napas tipis yang keluar. Itu adalah orang yang sama yang tertawa dengan rambut tertiup angin dalam foto 6 tahun lalu. Orang yang matanya ikut tersenyum. Wajah yang ditatap Baskara setiap pagi selama 3 menit,
Kini terbaring di kamar bawah tanah yang lembab ini, nyaris tak bernyawa. Itu Kirana. Lutut Baskara menghantam lantai semen yang dingin. Bukan karena ia berlutut. Kakinya tidak sanggup menopangnya lagi. Ia mengulurkan tangan ke atas selimut dan menggenggam tangan Kirana. Setiap jarinya terasa kurus, dan pembuluh darah biru terlihat jelas di punggung tangannya. Dingin. Terlalu dingin untuk tangan orang yang masih hidup. Baskara menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya. Karena masih tidak percaya, ia menggenggamnya lebih erat. Denyut nadi lemah yang terasa di sela-sela jarinya adalah satu-satunya bukti bahwa ini nyata. Sebuah suara keluar. Bukan kata-kata manusia, melainkan suara dari mulut Baskara. Terlalu kasar untuk disebut tangisan, terlalu rendah untuk disebut jeritan. Semua yang telah ia tekan selama 6 tahun tumpah ruah dalam satu suara. Bahunya berguncang, dan isak tangis lolos dari sela-sela jari yang membekap mulutnya. Sambil menempelkan tangan kurus Kirana ke dahinya, Baskara menangis seperti anak kecil. Pria yang di kantornya di lantai 50 hanya menandatangani dokumen seperti mesin, kini berlutut di lantai semen kamar bawah tanah, menangis seperti binatang buas. Suara tangisan itu membangunkan Kirana. Kelopak matanya yang tertutup bergetar halus. Sekali, dua kali, lalu perlahan matanya terbuka. Pupil matanya yang tidak fokus menatap langit-langit, lalu perlahan bergerak ke samping dan berhenti pada wajah Baskara. Selama beberapa detik, Kirana sepertinya tidak mengenalinya. Matanya yang kabur, meraba kontur wajah Baskara. Dan saat fokusnya menajam, bukan rona sehat, melainkan sisa-sisa warna di wajah Kirana lenyap seketika. Wajahnya menjadi seputih kertas. Jangan. Suara serak keluar dari bibir Kirana. Ia menepis tangan Baskara. Dengan lengan kurusnya, ia mencoba mendorong selimut dan bangkit, tetapi tubuhnya tidak menurut. Sikutnya tertekuk, ia jatuh kembali, lalu dengan mengatupkan rahang, ia merangkak ke sudut, berpegangan pada dinding. Saat punggungnya menyentuh dinding, Kirana menatap sekeliling ruangan dengan mata ketakutan. Ketika ia melihat putranya berdiri di dekat pintu, matanya semakin membelalak. Bima, sini sama ibu. Suaranya bergetar, tetapi itu adalah sebuah perintah. Bima, dengan wajah bingung, mendekati ibunya. Kirana menariknya dengan kasar dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Posturnya, dengan lengan kurus yang merentang untuk melindungi anaknya, tampak seperti induk burung yang membentangkan sayapnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Wanita yang tadinya hanya bisa bernapas di atas selimut, kini mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Kamu tidak seharusnya datang ke sini, kata Kirana, menatap lurus ke arah Baskara. Matanya berkaca-kaca, tetapi pandangannya tidak goyah. Ibumu akan membunuh Bima juga. Kumohon, pura-pura tidak kenal kami, dan pergilah sekarang juga. Kata-kata itu menusuk dada Baskara seperti pisau. Membunuh. Ibunya. Ibunya sendiri. Baskara menatap wajah Kirana. Mata yang dipenuhi ketakutan, lengan kurus yang mati-matian menyembunyikan anaknya, dan suara serak yang mengatakan bahwa penyebab semua ini adalah ibunya sendiri. Di benak Baskara, waktu 6 tahun mulai berputar mundur. Surat keterangan kematian yang ia terima dari rumah sakit, guci abu yang disemayamkan di rumah duka, ribuan air mata yang ia tumpahkan di depannya. Jika semua itu bohong, jika semua itu adalah kebohongan yang dirancang seseorang dari awal hingga akhir. Baskara masih berlutut, mengepalkan tangannya. Kukunya menancap ke telapak tangannya hingga berdarah, tetapi ia tidak merasakannya. 6 tahun. Selama 6 tahun ia menangis menatap foto setiap pagi. 6 tahun ia meletakkan bunga di rumah duka. 6 tahun ia menelan obat antidepresan untuk sekadar bertahan hidup. Dan ke-6 tahun itu hanyalah tarian di atas skenario yang ditulis orang lain. Dan orang itu adalah ibunya sendiri, yang kini ia dengar dari mulut istrinya di kamar bawah tanah ini. Kirana, sambil menggenggam erat tangan Bima di belakangnya, melanjutkan, napasnya terengah-engah. Kalau dia tahu kamu menemukan kami, kali ini benar-benar akan berakhir. Kumohon, Mas Baskara. Jangan sampai kamu dalam bahaya karena kami. Pergilah. Kembalilah seolah kamu tidak melihat apa-apa.
Air mata mengalir dari mata Kirana. Wajah yang memintanya pergi, tetapi tidak bisa berhenti menangis. Wanita yang telah bertahan hidup sendirian membesarkan anak di kamar bawah tanah ini selama 6 tahun, kini mengatupkan rahangnya agar tidak hancur di depan suaminya. Bibir yang menyuruhnya pergi itu bergetar hebat. Baskara tidak bangkit. Masih berlutut, ia menatap Kirana. Setelah tangisnya reda, matanya memancarkan cahaya yang sama sekali berbeda dari kesedihan. Cahaya yang dingin, keras, dan tak dapat diubah. Kirana. Baskara membuka suara. Suaranya tidak lagi bergetar. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian lagi. Setelah kalimat itu, Baskara mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala tim pengawalnya. 3 kata sudah cukup. Panggil ambulans. Sekarang, setelah menutup telepon, Baskara bersandar di dinding lembab kamar itu dan menatap langit-langit. Di balik langit-langit berjamur itu, terbayang jendela kaca kantornya di lantai 50, terbayang pemandangan kota Jakarta. Dan di atas semua itu, terbayang wajah ibunya. Rahang Baskara mengeras. Darah dari tangannya yang terkepal menetes di sela-sela jarinya. Kebohongan selama 6 tahun, ia akan memastikan harganya dibayar lunas. Ambulans tiba tepat 12 menit setelah telepon ditutup. Baskara mengawasi petugas medis yang membaringkan Kirana di atas tandu, tidak beranjak sedikit pun. Kirana, meski kesadarannya mulai kabur, tidak mau melepaskan tangan Bima. Dan Bima menggenggam erat jari ibunya dengan kedua tangannya sambil mengikuti tandu itu. Baskara mengatupkan rahangnya melihat pemandangan itu. 6 tahun. Anak sekecil ini telah bertahan selama 6 tahun di kamar ini, menjaga ibunya. Di dalam ambulans menuju rumah sakit, Baskara menelepon kepala tim pengawalnya lagi. Mulai sekarang, jangan rekam apa yang kukatakan. Jangan tinggalkan catatan apapun. Kepala tim pengawal itu telah mendampingi Baskara selama lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun itu, ia belum pernah mendengar Baskara berbicara dengan nada seperti ini. Ia segera mematikan perekam dan menunggu. Siapkan 1 kamar VIP di rumah sakit. Jangan pakai namaku, daftarkan dengan nama samaran. Aku akan menunjuk dokternya sendiri. Larang semua staf medis rumah sakit untuk mendekat. Dan tempatkan 2 orang kita di depan kamar. Siapapun, dengan alasan apapun, tidak boleh masuk tanpa izinku. Di tengah sirene ambulans yang meraung, Baskara menatap wajah pucat Kirana dan melanjutkan, terutama orang dari pihak ibu. Kepala tim pengawal itu terdiam sejenak. Keheningan itu mungkin berisi 1000 pertanyaan, tetapi ia tidak menyuarakan satu pun. Baik, Pak, hanya jawaban itu yang kembali, dan Baskara menutup telepon. Sementara Kirana menerima perawatan darurat di rumah sakit, Baskara duduk di kursi koridor, menautkan kedua tangannya, dan menundukkan kepala. Saat ia memejamkan mata, ingatan 6 tahun lalu berputar seperti film. Telepon dari rumah sakit sesaat setelah persalinan. Kata-kata dokter yang mengatakan bahwa istrinya meninggal karena pendarahan hebat. Sosok yang ditutupi kain putih di kamar jenazah. Saat itu, Baskara tidak sanggup membuka kain itu. Ibunya menariknya keluar, berkata, kondisinya tidak untuk kau lihat. Ibu sudah memeriksanya. Dan Baskara, yang hancur, hanya bisa diseret keluar. 3 hari kemudian, di depan guci abu di rumah duka, ia jatuh terduduk, kehilangan akal. Guci abu itu palsu. Surat keterangan kematian juga palsu. Dokter itu juga orang bayaran. Ia bahkan tidak tahu apakah yang terbaring di bawah kain putih di kamar jenazah itu benar-benar Kirana. Baskara mengeratkan tautan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ibunya. Kenapa ia melakukan itu? Ia bahkan tidak perlu bertanya. Ratih Widjojo tidak pernah menerima Kirana sejak awal. Karena latar belakang keluarganya yang biasa saja, karena ia bukan menantu yang pantas untuk keluarga konglomerat. Sejak hari pernikahan, ia memperlakukan Kirana seperti duri dalam daging, tapi apakah itu cukup menjadi alasan untuk membuat istrinya seolah mati dan membuang bayinya yang baru lahir? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjawab ya. Saat itu, ponsel Baskara berdering. Ibunya. Baskara menatap tulisan ibu di layar selama beberapa detik.
Dua kata itu kini memiliki beban yang sama sekali berbeda. Baskara menghapus ekspresinya. Dengan wajah seolah tidak tahu apa-apa, ia menjawab telepon. Katanya mau datang makan siang, kenapa tidak jadi? Suara Ratih Widjojo terdengar dingin dan tegas seperti biasa. Maaf, Bu, ada dokumen mendesak yang harus diselesaikan. Besok saya pasti ke sana. Ibu tahu kamu sibuk, tapi luangkan waktu minggu ini. Ada yang mau ibu bicarakan. Telepon ditutup. Baskara memasukkan ponselnya ke saku dan menatap keluar jendela koridor. Hujan mulai reda. Sinar matahari menembus celah awan, tetapi Baskara tidak melihatnya. Ia baru saja selesai berbicara dengan orang yang telah menipunya selama 6 tahun. Fakta bahwa suaranya tidak bergetar sedikit pun mengejutkan Baskara sendiri. Ia baru menyadari saat ini bahwa kemarahan yang melewati batas tertentu justru akan menjadi dingin. Sementara itu, pada saat yang sama, Ratih Widjojo, setelah menutup telepon, mengambil ponsel lain. Ponsel prabayar yang ia simpan jauh di dalam laci. Sekretaris kepercayaannya yang menjawab. Kudengar ada keributan di depan kantor tadi. Laporkan. Sekretaris itu melaporkan dengan hati-hati. Tentang seorang anak kecil yang menerobos pengawal di tengah hujan dan berlari ke arah CEO Baskara. Tentang Baskara yang menggendong anak itu dan membawanya pergi. Dan setelah itu, keberadaan mereka tidak terlacak. Mata Ratih menajam. Jari-jarinya yang memegang sandaran sofa menegang. Anak itu membawa apa? Belum bisa dipastikan, Nyonya Besar. Tapi sepertinya ia memegang sesuatu seperti kalung. Tangan Ratih berhenti. Ekspresi lenyap dari wajahnya. Kalung. Satu kata itu menghubungkan Ratih dengan ingatan 6 tahun lalu. Ia tahu kalung seperti apa yang diberikan putranya kepada menantunya. Ia juga tahu apa yang tersembunyi di dalam liontin itu. 6 tahun lalu, saat ia membereskan semuanya, ia telah memerintahkan untuk mengambil kalung itu juga, tetapi laporan yang kembali adalah kalung itu tidak ditemukan. Saat itu, ia tidak menganggapnya penting. Menantunya sudah mati, apa urusannya dengan kalung? Tetapi kalung itu, setelah 6 tahun, muncul di tangan seorang anak kecil. Ratih perlahan bangkit. Ia berjalan melintasi ruang tamu ke dekat jendela. Di luar, hujan telah reda. Matanya menatap kaca jendela yang dialiri sisa-sisa air hujan, tetapi otaknya berputar cepat. Cari anak itu. Cari tahu siapa orang tuanya. Selesaikan hari ini juga. Sebelum sekretarisnya menjawab, Ratih melanjutkan, suaranya 1 oktav lebih rendah. Dan seandainya saja, perempuan murahan itu masih hidup. Ratih berhenti sejenak. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan. Yang ada hanya satu. Tekad dingin untuk menyingkirkan apapun yang mengancam dunia yang telah ia bangun. Anak gelandangan itu, sebelum dia mengikat kaki Baskara, segera culik dan kirim dia ke panti asuhan di luar pulau, bereskan dengan rapi. Telepon ditutup. Ratih memasukkan kembali ponsel prabayar itu ke dalam laci dan kembali duduk di sofa. Ia mengambil remote dan menyalakan televisi. Suara pembawa berita malam terdengar, tetapi tidak masuk ke telinga Ratih. Sambil menyesap tehnya, ia menatap langit yang mulai gelap di luar. Ia merasakan secara naluriah bahwa apa yang ia yakini telah ia selesaikan dengan sempurna 6 tahun lalu, kini mulai retak. Pada saat yang sama, di kamar VIP rumah sakit, dokter pribadi yang memeriksa Kirana menjelaskan kondisinya kepada Baskara. Malnutrisi parah, anemia kronis, dan gejala awal pneumonia akibat kekebalan tubuh yang menurun. Jika tidak segera dirawat inap, kondisinya bisa menjadi kritis dalam 1 atau 2 bulan. Mendengar itu, Baskara memejamkan matanya erat-erat. 1 atau 2 bulan. Jika Bima tidak muncul di depan kantornya hari itu, Baskara akan benar-benar kehilangan istrinya tanpa pernah tahu bahwa ia masih hidup. Baskara membuka pintu kamar dan masuk. Kirana tertidur dengan infus terpasang, dan Bima tertidur pulas di kursi samping tempat tidur, sambil memegang tangan ibunya. Baskara berjalan tanpa suara dan menyelimuti bahu anaknya yang tertidur. Di lutut Bima, terlihat plester yang menutupi luka lecet akibat jatuh di tangga tadi sore.
Baskara menatap plester kecil itu untuk waktu yang lama. Jika anak ini tidak berlari menembus hujan, jika ia tidak berhasil melewati para pengawal, jika ia tidak membawa kalung itu, semuanya akan terkubur selamanya. Baskara berdiri membelakangi kegelapan di luar jendela, mengeluarkan ponselnya, dan menyalakan layar. Aplikasi pelacak lokasi masih melaporkan pergerakannya kepada ibunya. Baskara tidak menghapusnya. Belum. Fakta bahwa ibunya memata-matainya justru bisa ia manfaatkan sekarang. Baskara membiarkan aplikasi itu tetap ada dan mematikan layar. Di balik jendela kamar, lampu-lampu kota Jakarta berkelip. Baskara menatap kerlipan cahaya itu dan bergumam pelan. Kata-kata itu ditujukan untuk Kirana dan Bima yang tertidur, tetapi sekaligus juga sumpah untuk dirinya sendiri. Kali ini, aku yang akan melindungi kalian. Dengan cara apapun, orang-orang Ratih Widjojo bergerak cepat. Belum genap sehari sejak Baskara menyembunyikan Kirana dan Bima di rumah sakit, 2 mobil van hitam muncul di gang perkampungan kumuh itu. 4 pria kekar turun dan dengan kasar menuruni tangga bawah tanah. Mereka menendang pintu besi yang berkarat hingga terbuka, tetapi ruangan itu kosong. Hanya selimut berjamur dan beberapa panci kosong yang tersisa. Salah satu dari mereka mengangkat telepon dan melapor. Kosong. Mereka sudah pergi. Dari seberang telepon, terdengar suara Ratih Widjojo, dingin dan rendah, terlambat. Baskara bergerak lebih dulu, cari. Entah di rumah sakit atau hotel, dia pasti menyembunyikan mereka di suatu tempat. Baskara sudah selangkah di depan. Setelah menerima perawatan darurat, Kirana dan Bima dipindahkan pada pukul 4 pagi dengan mobil yang disamarkan sebagai ambulans swasta ke sebuah villa rahasia di puncak. Villa itu dibeli Baskara 3 tahun lalu dengan dana pribadi. Di sertifikat tanahnya, hanya tertera nama perusahaan cangkang, dan hanya Baskara dan kepala tim pengawalnya yang tahu keberadaan tempat ini. Setibanya di villa, Kirana, meski berbaring di tempat tidur yang bersih, tidak bisa memejamkan mata untuk waktu yang lama. Langit-langit yang asing, bau yang asing, sentuhan selimut yang asing justru meningkatkan kecemasannya. Selama 6 tahun, tubuhnya telah terbiasa dengan bau jamur dan lantai semen lembab di kamar bawah tanah. Hal-hal yang bersih dan hangat justru membuatnya takut. Takut bahwa ini semua hanyalah mimpi, dan saat ia membuka mata, ia akan kembali ke kamar itu. Tim medis yang dipanggil langsung oleh Baskara tinggal di villa itu dan memulai perawatan Kirana. Infus nutrisi mengalir ke pembuluh darahnya. Dan antibiotik mulai mengatasi gejala awal pneumonia. Bima tidur di atas selimut kecil di samping tempat tidur ibunya. Tidur di samping ibunya di tempat selain rumah sakit adalah tidur yang paling nyenyak bagi anak ini. Malam itu, Baskara duduk di sofa ruang tamu villa, mengawasi ibu dan anak yang tertidur. Ia menatap lama sosok mereka yang terlihat dari celah pintu kamar yang setengah terbuka. Suara napas Kirana yang tipis dan napas Bima yang tenang terdengar bergantian. Baskara mengepalkan tangannya di sandaran sofa dan memejamkan mata. Fakta bahwa napas-napas itu nyaris berhenti selamanya terasa sakit, seolah meremas jantungnya. Saat fajar tiba, Baskara mulai bergerak. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengubah kebenaran 6 tahun lalu menjadi bukti. Baskara tahu, emosi saja tidak akan bisa menjatuhkan ibunya. Ratih Widjojo adalah wanita yang telah membangun kekuasaannya selama puluhan tahun sebagai nyonya besar keluarga konglomerat. Ia menggerakkan orang dengan uang, membungkam mulut dengan ancaman, dan jika perlu, menghapus keberadaan seseorang. Untuk melawannya, diperlukan bukti yang tak terbantahkan. Baskara mengerahkan tim pengawalnya untuk melacak keberadaan satu orang, mantan sopir pribadi Ratih Widjojo 6 tahun lalu, orang yang menjalankan perintahnya di lapangan pada malam itu. Informasi yang sampai ke telinga Baskara mengatakan bahwa sopir itu menghilang setelah menerima sejumlah besar uang tutup mulut. Pencarian memakan waktu 4 hari. Setelah menyisir losmen-losmen dan tempat perjudian di seluruh negeri, tim pengawal menemukan sopir itu di sebuah gang belakang lapak judi Kumal di pelabuhan Tanjung Priok. Uang yang ia terima 6 tahun lalu sudah lama habis, dan kini ia hidup dikejar utang, berpindah dari satu lapak judi ke tempat lain. Para pengawal membawa sopir itu ke sebuah gudang di pinggiran Jakarta. Saat Baskara membuka pintu gudang,
Sopir itu duduk di kursi pipa, gemetaran. Saat mengenali wajah Baskara, wajahnya berubah pucat pasi. Baskara menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia mengeluarkan perekam suara kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja agar sopir itu bisa melihatnya. Lampu merah menyala. Ceritakan apa yang terjadi malam itu, 6 tahun yang lalu. Sopir itu menundukkan kepalanya. Ia tidak membuka mulut untuk waktu yang lama. Baskara tidak mendesaknya. Ia hanya menatap mata sopir itu dan menunggu. Keringat menetes dari dahi sopir itu, jatuh ke lantai. Nyonya besar. Yang memerintahkan. Begitu satu kalimat keluar, sisanya tumpah ruah. Suara sopir itu serak dan bergetar, tetapi tidak berhenti. Malam itu, Ratih Widjojo secara pribadi memerintahkannya untuk mengambil bayi yang baru lahir dari rumah sakit. Mengambil bayi itu bahkan sebelum Kirana sadar dari bius pasca operasi. Dan perintah untuk meninggalkan bayi itu di depan sebuah panti asuhan di dekat stasiun kota. Sopir itu berkata bahwa ia meletakkan bayi yang terbungkus selimut di tangga depan panti pada dini hari yang dingin, menekan bel, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Saya menekan bel lalu lari. Saya tidak sempat melihat apakah ada yang keluar. Nyonya besar bilang untuk bereskan dengan cepat dan jangan tinggalkan jejak. Baskara memastikan lampu merah di perekam masih menyala, lalu bangkit. Sambil membelakangi sopir itu, ia berkata, kesalahanmu akan kurus nanti. Untuk sekarang, ingat satu hal, bicara kau hidup, lari kau mati. Setelah keluar dari gudang, Baskara masuk ke kursi belakang mobil dan menyimpan perekam itu di sakunya. Pengakuan sopir saja tidak cukup untuk melengkapi teka-teki. Jika bayi itu diserahkan ke panti asuhan, bagaimana ia bisa kembali ke pelukan Kirana? Ia harus menemukan mata rantai yang hilang. Baskara segera memerintahkan penyelidikan tambahan. Dapatkan daftar semua perawat yang bertugas di bagian kebidanan rumah sakit itu 6 tahun lalu. 2 hari kemudian, timnya menemukan seseorang. Seorang wanita parubaya yang saat itu menjadi perawat jaga malam. Setelah berhenti dari rumah sakit, ia hidup tenang di kampung halamannya di sebuah desa di Jawa Tengah. Perawat yang dibawa oleh pengawal itu langsung menangis begitu melihat wajah Baskara. Seolah sudah menunggu, ia mulai bercerita. Malam itu, ia menyaksikan orang-orang Ratih Widjojo membawa bayi dari ruang bayi. Ia mencoba menghalangi, tetapi didorong oleh pria-pria berbadan besar, dan bahkan diancam akan dibunuh jika buka mulut. Tetapi, ia tidak tega melihat ibu bayi itu menangis histeris mencari anaknya setelah sadar dari bius. Perawat itu, dengan menanggung risiko, diam-diam mendatangi kamar Kirana. Ia membisikkan bahwa bayinya ditinggalkan di sebuah panti asuhan dekat stasiun kota. Kirana, tanpa memedulikan jahitan operasinya yang masih mengeluarkan darah, kabur dari rumah sakit. Dini hari. Dengan baju pasien dan tanpa alas kaki yang layak, ia naik taksi. Uang yang ia miliki hanyalah beberapa lembar uang di dompet yang ia bawa saat masuk rumah sakit. Setibanya di panti asuhan, Kirana memohon kepada kepala panti di depan gerbang. Apakah ada bayi yang ditinggalkan dini hari tadi? Itu anaknya. Kumohon kembalikan. Pihak panti menolak, mengatakan perlu prosedur identifikasi, tetapi Kirana tidak beranjak dari depan panti semalaman. Baru setelah pagi tiba, kepala panti, setelah memeriksa bekas menyusui dan kondisi tubuh Kirana pasca melahirkan, membawa bayi yang baru datang itu. Saat selimutnya dibuka, bayi itu menangis. Mendengar tangisan itu, Kirana jatuh terduduk di lantai dan memeluk bayinya. Ia memeluknya sekuat tenaga, takut kedua lengannya yang lemas akan melepaskannya. Setelah itu, Kirana tidak punya tempat untuk kembali. Jika ia kembali ke rumah sakit, orang-orang Ratih Widjojo pasti akan mengambil bayinya lagi. Jika ia menghubungi suaminya, ibu mertuanya akan tahu lebih dulu. Kirana, sambil memeluk bayinya, menjadi gelandangan sejak hari itu. Ia berpindah dari satu rumah singgah ke rumah singgah lain, mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan harian, dan saat anaknya mulai bisa berjalan, ia menetap di kamar bawah tanah di perkampungan kumuh itu. Begitulah selama 6 tahun. Baskara mendengarkan kesaksian perawat itu sampai selesai dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama.
Bayangan Kirana berlari di jalanan dini hari dengan baju pasien terlintas di benaknya. Langkah kaki yang berlari hanya dengan satu insting untuk mendapatkan kembali anaknya, tanpa memedulikan jahitan operasinya yang berdarah. Dan alasan mengapa ia tidak pernah menghubungi suaminya selama 6 tahun bukanlah karena benci, melainkan karena takut. Rahang Baskara mengeras. Matanya memerah. Tetapi ia tidak menangis. Tidak ada waktu untuk menangis. Baskara kembali ke villa, dan berdiri di depan kamar Kirana dan Bima yang tertidur. Sambil menatap cahaya hangat yang menyelinap dari celah pintu, Baskara bergumam pelan, akan kuambil semua yang kau miliki, dan akan kutunjukkan padamu neraka. Di wajah Baskara saat mengucapkan itu, tidak ada lagi belas kasihan untuk seorang anak, tidak ada lagi sisa rasa untuk seorang ibu. Yang tersisa hanya satu. Tekad dingin dan keras untuk melakukan apapun demi melindungi keluarganya, bersinar di matanya. Tepat saat itu, ponsel sekali pakainya bergetar. Kepala tim pengawalnya. Pak, ada pemberitahuan rapat Dewan Direksi Darurat dari pihak Nyonya Ratih. Besok pagi jam 10 di ruang rapat utama kantor pusat. Baskara menjauhkan ponsel dari telinganya dan menatap layar. Ibunya mulai bergerak lebih dulu. Sudut bibir Baskara sedikit terangkat. Bukan senyuman. Itu adalah ekspresi yang mengkonfirmasi bahwa perang telah dimulai. Rapat Dewan Direksi dimulai tepat pukul 10 pagi. Di ruang rapat besar di lantai 48 kantor pusat, 12 anggota Dewan duduk di kedua sisi meja kayu panjang. Di kursi utama, Ratih Widjojo duduk. Meskipun CEO-nya adalah Baskara, siapa pemegang kekuasaan sebenarnya di ruangan ini terlihat jelas dari penempatan kursi. 4 direktur yang duduk di samping Ratih adalah orang-orang yang telah ia jinakkan selama puluhan tahun dengan suap dan kekuasaan. Mereka adalah boneka yang akan mengangguk jika ia mengangguk, dan mengangkat tangan jika ia mengangkat tangan. Baskara membuka pintu ruang rapat dan masuk. Pandangan para direktur serentak tertuju padanya. Dengan ekspresi biasa, Baskara duduk di kursinya. Gerakannya saat membuka map dan mengeluarkan pena tampak tenang. Ratih Widjojo mengamati wajah putranya selama beberapa detik, seolah mencari perubahan. Tetapi tidak ada yang bisa dibaca dari ekspresi Baskara. Wajah poker seorang pria yang telah mematikan emosinya selama 6 tahun itu sempurna. Agenda hari ini hanya satu. Ratih membuka suara, suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan tanpa mikrofon. Evaluasi kembali kemampuan manajerial CEO Baskara Aditama dan pengalihan sementara wewenang manajemen. Udara di ruangan itu seketika membeku. Beberapa direktur saling berpandangan. Baskara tidak bergerak. Dengan ekspresi yang tidak berubah, ia mendengarkan kata-kata Ratih. Selama 3 tahun terakhir, kinerja grup menunjukkan tren menurun, dan kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan CEO juga terus diangkat di antara Dewan Direksi. Kondisi kesehatan. Baskara tahu persis apa arti kata-kata itu. Artinya, Ratih telah membocorkan kepada para direktur bahwa ia mengonsumsi obat antidepresan, seorang ibu yang menggunakan penyakit putranya sebagai senjata. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar posisi CEO untuk sementara dialihkan kepada Komite Manajemen dan menunjuk Bapak Joko Irawan sebagai ketuanya. Joko Irawan, sepupu Ratih dari pihak ibunya. Kemampuan manajerialnya belum terbukti, tetapi ia adalah anjing setia yang akan melakukan apa saja demi Ratih. Ini adalah kudeta terang-terangan untuk merebut posisi Baskara dan menempatkan orangnya sendiri. Baskara perlahan meletakkan penanya di atas map. Ia memandang wajah para direktur satu persatu. Separuh dari mereka menghindari tatapannya, sisanya melirik ke arah Ratih. Di ruangan ini, tidak ada yang berpihak padanya. Setidaknya, untuk saat ini, kita akan melakukan pemungutan suara, kata Ratih. Baskara mengangkat tangan, meminta izin bicara. Hanya satu pertanyaan, Bu. Suara Baskara rendah dan tenang. Ruangan menjadi hening. Agenda ini, menurut anggaran dasar, tidak bisa diputuskan hanya oleh Dewan Direksi. Ini memerlukan keputusan khusus rapat umum pemegang saham. Apakah Ibu bermaksud mengabaikan prosedur dengan melakukan pemungutan suara hari ini? Mata Ratih menajam. Keheningan singkat menyusul.
Bisik-bisik terdengar di antara para direktur. Baskara benar. Pemecatan CEO tidak bisa dilakukan hanya dengan keputusan Dewan. Ratih bukan tidak tahu. Rencananya adalah untuk membangun suasana di rapat ini, mendapatkan persetujuan Dewan, lalu mengadakan RUPS luar biasa untuk mendorongnya secara resmi. RUPS akan diadakan bulan depan. Hari ini hanya untuk memastikan niat para direktur, jawab Ratih tanpa berkedip. Baskara mengangguk dan bangkit dari kursinya. Kalau begitu, pemungutan suara hari ini tidak ada artinya, jadi saya permisi. Kita bertemu secara resmi saat RUPS diadakan. Saat Baskara meninggalkan ruang rapat dengan mapnya, tatapan tajam Ratih menusuk punggung putranya. Ia tidak menyangka Baskara akan membantah. Momen pertama di mana putranya yang selama 6 tahun hanya menunduk, kini menunjukkan taringnya. Setelah keluar dari ruang rapat, Baskara langsung naik ke ruangannya. Ia menyuruh sekretarisnya keluar, mengunci pintu, dan membuka brankas rahasia di balik dinding. Hanya Baskara yang tahu keberadaan brankas ini. Ayahnya, CEO sebelumnya, yang memberitahukan kata sandinya hanya kepada Baskara semasa hidupnya. Di dalam brankas, tersimpan buku besar asli inti perusahaan. Baskara mulai membolak-balik halamannya, dan ia menemukannya. Aliran dana yang keluar melalui 3 perusahaan cangkang atas nama Ratih Widjojo tercatat dengan jelas. Jejak pencucian uang selama 6 tahun, totalnya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Baskara memindai halaman-halaman kunci buku besar itu dengan pemindai portabel, lalu mengembalikan aslinya ke brankas dan menguncinya. Ia mengenkripsi file hasil pindaian itu. Lalu, ia masuk ke sistem pelaporan anonim Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan mengunggah seluruh file. Saat layar menunjukkan pengiriman selesai, Baskara menutup laptopnya. Ini hanyalah salah satu bilah pedang pembalasannya. Tapi pedang yang sekali menancap, tak akan bisa dicabut. Namun, saat Baskara mengasah pedangnya, Ratih Widjojo tidak tinggal diam. Malam itu, sekretaris kepercayaan Ratih akhirnya menemukan lokasi villa rahasia itu. Setelah menelusuri daftar properti yang dibeli Baskara 3 tahun lalu atas nama perusahaan cangkang, sebuah rumah tunggal di lereng gunung di pinggiran Jakarta teridentifikasi. Sekretaris itu menempatkan orang di sekitar villa untuk mengintai dan melaporkan bahwa seorang wanita dan seorang anak kecil tinggal di sana di bawah perlindungan pengawal. Mendengar laporan itu, Ratih memejamkan matanya sejenak. Dan saat ia membukanya kembali, tidak ada lagi kehangatan manusia di matanya. Jadi perempuan murahan itu masih hidup. Suara Ratih lebih terdengar jengkel daripada terkejut. Jengkel karena urusan yang ia yakini telah selesai dengan rapi 6 tahun lalu, ternyata belum berakhir. Kali ini, jangan sampai gagal. Bakar habis di malam hari, bakar bersama semua isinya, jangan sisakan jejak. Wajah sekretaris itu memucat. Ini pembunuhan. 6 tahun lalu hanya membuang bayi dan mengusir menantu, tapi kali ini adalah perintah pembunuhan yang jelas. Tapi sekretaris itu hanya menunduk. Orang yang bertahan hidup selama 20 tahun di sisi wanita ini, adalah orang yang telah menghapus kata membantah dari kamusnya. Malam itu, lewat tengah malam. 3 pria berpakaian hitam turun dari arah gunung di belakang villa. Salah satu dari mereka mengelilingi dinding luar villa dan mengelas kusen pintu dan jendela. Suara logam meleleh dan menempel di kusen memecah keheningan fajar. Satu persatu, pintu keluar disegel. 2 pria lainnya menyiramkan bensin di dinding luar dan sekeliling halaman. Bau bensin menyebar di udara dingin. Setelah persiapan selesai, salah satu dari mereka mengeluarkan korek api dari sakunya. Ia membuka tutupnya, memutar rodanya. Api kecil menyala dalam kegelapan. Tanpa ragu, pria itu melemparkan korek api ke lantai. Api yang menyambar bensin berlari menuju villa. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat api menyambar dinding kayu yang kering, terdengar ledakan dan kobaran api membubung tinggi. Api merambat ke atap, dan cahaya merahnya menerangi lereng gunung. Tidak ada suara terdengar dari dalam. Pintu keluar telah disegel dengan las. Orang-orang itu melarikan diri ke arah gunung dan naik ke mobil van hitam yang telah menunggu. Van itu perlahan menuruni jalan setapak. Di kaca spion, villa yang terbakar itu telah ditelan api raksasa, menembakkan pilar api ke langit.
Namun, sekitar 50 meter dari van itu, di pinggir jalan setapak, sebuah mobil lain terparkir dengan lampu mati. Seseorang duduk di dalamnya. Cahaya dari villa yang terbakar memantul di kaca mobil. Wajah yang terlihat di bawah cahaya itu menatap kobaran api dengan tatapan dingin. Orang di dalam mobil di depan villa yang terbakar itu adalah Bhaskara. Bhaskara duduk di kursi pengemudi, menatap api yang berkobar. Di tangannya, sebuah kamera 4K khusus, lensanya terkunci ke arah villa. Dari adegan orang-orang berpakaian hitam menyiramkan bensin, mengelas pintu, hingga melempar korek api, semuanya telah direkam tanpa melewatkan satu frame pun. Bhaskara telah menyelesaikan semuanya 3 jam sebelumnya. Melalui alat penyadap yang ia pasang di villa, Bhaskara tahu sehari sebelumnya bahwa sekretaris kepercayaan Ratih telah menemukan lokasi villa. Tidak sulit untuk memprediksi langkah ibunya selanjutnya. Sama seperti 6 tahun lalu. Menghilangkan. Itulah satu-satunya cara penyelesaian Ratih Widjojo. Bhaskara segera memindahkan Kirana dan Bima dari villa itu. Ia membawa mereka dengan mobil yang disamarkan sebagai ambulans swasta ke rumah aman lain di lokasi yang sama sekali berbeda. Dan di villa yang kosong, ia meletakkan 2 manekin di bawah selimut dan memasang CCTV tambahan di berbagai sudut. Ia mengatur sudutnya agar adegan manekin terbakar saat api menyala di dalam bisa terekam dengan jelas. Perangkap yang sempurna. Bhaskara menekan tombol berhenti merekam di kamera. Layar menampilkan gambar villa yang dilalap api sebagai frame terakhir. Bukti bahwa ibunya mencoba membakar menantu dan cucunya hidup-hidup. Bhaskara meletakkan kamera di kursi penumpang dan menyalakan mesin. Api yang terpantul di kaca spion semakin mengecil. Keesokan paginya, Ratih Widjojo sedang menyalakan TV di ruang tamunya. Berita pagi menampilkan gambar yang familiar. Laporan tentang kebakaran yang tidak diketahui penyebabnya di sebuah rumah tunggal di lereng gunung pinggiran Jakarta. Suara pembawa berita mengatakan bahwa bangunan itu hangus total, dan di dalamnya ditemukan sisa-sisa yang diduga jenazah tak dikenal. Sudut bibir Ratih perlahan terangkat. Ia melempar remote ke sofa dan bangkit. Akhirnya beres juga. Ratih mengambil sebotol sampahnya terbaik dari lemari pajangan dan membukanya sendiri. Sambil memperhatikan buih di gelasnya, ia menyesapnya. Rasa lega karena akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya ia selesaikan 6 tahun lalu terpancar di wajahnya. Pada saat yang sama, Bhaskara sedang duduk di samping tempat tidur Kirana di rumah aman yang baru. Kirana tertidur dengan infus, dan Bima duduk di lantai, menggambar dengan krayon. Saat Bhaskara mengintip, ia melihat gambar sebuah rumah dan 3 orang bergandengan tangan. Bhaskara menatap gambar itu untuk waktu yang lama, lalu memalingkan wajahnya. Tenggorokannya tercekat, takut anaknya akan melihatnya. Bhaskara keluar dari kamar dan meletakkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan di atas meja ruang tamu. Rekaman pengakuan sopir, rekaman kesaksian perawat, salinan surat keterangan kematian palsu, pengakuan dokter bayaran, buku besar penggelapan dana 1 triliun rupiah yang disalin dari brankas rahasia, dan rekaman video 4K serta CCTV dari kebakaran semalam. Bukti-bukti di atas meja itu cukup untuk mengakhiri hidup Ratih Widjojo. Bhaskara menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu ia mengangkat telepon, menekan nomor ibunya. Setelah 3 dering, Ratih menjawab. "Ibu, aku ingin bertemu malam ini, hanya kita berdua." Ratih terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ada apa?" "Ada yang ingin saya sampaikan." Malam itu, Bhaskara mengunjungi rumah utama di Menteng. Hanya Ratih yang duduk sendirian di ruang tamu. Para asisten rumah tangga dan sekretaris telah disuruh pergi. Bhaskara duduk di sofa di seberang ibunya. 2 cangkir teh diletakkan di atas meja, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Bhaskara yang pertama kali membuka suara. Suaranya rendah, tetapi tidak ada satu kata pun yang bergetar. "Ibu, saya tahu semuanya." Alis Ratih bergerak sedikit, tetapi ekspresinya tidak berubah. Tentang ibu memalsukan surat keterangan kematian Kirana 6 tahun lalu. Tentang ibu menyuruh orang membuang bayi yang baru lahir di depan panti asuhan. Dan tentang ibu membakar villa semalam. Semuanya. Udara di ruang tamu mengeras seperti batu, hanya suara detik jam yang mengalir di antara mereka.
Ratih menatap wajah putranya untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan. Hanya mata yang sedang menghitung. Menimbang seberapa banyak yang diketahui putranya, kartu apa yang ia pegang, saya juga punya buktinya. Rekaman, video, buku besar, semuanya. Baskara berhenti sejenak. Ia menatap lurus ke mata ibunya. Dan sebelum mengucapkan kata-kata berikutnya, ia menarik napas sejenak. Ia telah merenungkan kata-kata ini selama berhari-hari. Setiap malam menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri apakah ini benar-benar harus dilakukan. Ibunya. Bagaimanapun juga, wanita yang telah melahirkannya. Ibu, saya akan berikan satu kesempatan. Mata Ratih sedikit bergetar. Ia tidak menyangka akan mendengar kata kesempatan. Menyerahlah. Minta maaf secara langsung kepada Kirana dan Bima, dan menyerahlah ke polisi. Saya akan menyediakan tim pengacara untuk mengurangi hukuman ibu semaksimal mungkin. Saya akan melakukan semua yang saya bisa agar ibu bisa hidup sedikit lebih nyaman di penjara. Suara Baskara semakin lirih di akhir kalimat. Ini adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan sebagai seorang anak, memberikan satu kesempatan sebelum menghancurkan ibunya sepenuhnya. Itulah satu-satunya cara Baskara bisa berdamai dengan hati nuraninya. Keheningan panjang menyusul, lalu Ratih membuka suara. Awalnya tawa kecil. Hah! Tawa itu semakin keras, berubah menjadi cibiran yang mengguncang bahunya. Menyerah? Aku? Ratih bangkit dari sofa dan menatap Baskara dari atas. Matanya penuh penghinaan. Baskara, kamu menyuruh ibumu ini berlutut? Menyuruhku menundukkan kepala pada perempuan murahan itu? Baskara tidak menjawab. Ia memutuskan untuk mendengarkan sampai akhir. Kamu masih tidak mengerti kenapa aku melakukannya? Dia bukan wadah yang pantas untuk keluarga kita. Kalaupun waktu bisa diulang 100 kali, aku akan melakukan hal yang sama. Tangan Baskara di atas lututnya bergetar, tetapi Ratih tidak berhenti di situ, dan soal anak gelandangan itu. Siapa yang tahu itu anakmu atau bukan? Siapa yang tahu perempuan murahan itu memungutnya dari mana? Itu adalah kata-kata tentang Bima. Menyebut cucunya sendiri anak gelandangan dan bahkan meragukan bahwa ia adalah keturunan Baskara. Cahaya terakhir di mata Baskara padam. Ia telah memberikan kesempatan terakhir sebagai seorang anak, tetapi ibunya menendang tangan itu dan bahkan menyemburkan racun kepada anaknya. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Wanita yang dari awal hingga akhir percaya bahwa ia tidak pernah salah. Baskara perlahan bangkit. Ia tidak pernah menyentuh cangkir teh itu. Baiklah, Bu. Saya sudah memberikan kesempatan, tapi ibu tidak mau menerimanya. Tidak ada lagi yang bisa saya berikan. Baskara berjalan menuju pintu depan. Dari belakangnya, suara Ratih terdengar. Baskara. Apapun yang kau lakukan, kau tidak akan bisa mengalahkan ibumu. Grup ini aku yang membangunnya. Baskara tidak berhenti. Sambil memegang gagang pintu, ia hanya sedikit menoleh. Kita bertemu di Rups. Pintu tertutup. Setelah keluar, Baskara berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Ia menatap langit. Langit malam Jakarta yang tanpa bintang. Sudut mata Baskara basah. Bukan air hujan, bukan keringat. Itu adalah air mata saat ia melepaskan nama ibu untuk selamanya. Baskara mengusap matanya sekali dengan punggung tangannya dan membuka pintu mobil. Kembali ke rumah aman, Baskara duduk lagi di depan bukti-bukti yang terhampar di meja. Kali ini tidak ada keraguan. Ia menyalin semua bukti ke dalam satu USB. Salinan buku besar penggelapan dana, rekaman pengakuan sopir, kesaksian perawat, video lokasi kebakaran, rekaman CCTV internal. Dalam satu USB kecil, terdapat semua yang bisa mengakhiri hidup Ratih Widjojo. Baskara mengenakan setelan jas hitam. Ia mengencangkan dasinya dan berdiri di depan cermin. Pria di cermin itu berbeda dari 6 tahun lalu. Bukan lagi pria yang hanya bisa bertahan hidup dengan obat antidepresan. Mata di cermin itu dingin, dan rahangnya kokoh. Saat Baskara keluar ke ruang tamu, kepala tim pengawal dan tim pengacaranya telah berbaris menunggunya, 12 pengawal, 5 pengacara. Baskara memandang mereka sekali,
lalu memasukkan USB itu ke saku dalam jasnya. Tepat di atas jantungnya. Kita berangkat. Saat Baskara melangkah keluar pintu, Bima menjulurkan kepalanya dari kamar. Dengan mata yang masih mengantuk, ia menatap ayahnya dan bertanya dengan suara kecil, "Ayah mau kemana?" Baskara berbalik dan berlutut di depan anaknya. Ia mengusap rambut Bima yang berantakan dan berkata, "Ayah mau menghukum orang jahat. Ayah akan segera kembali." Bima mengangguk dan melambaikan tangan. Baskara menggenggam tangan kecil itu sejenak sebelum bangkit. Pintu depan tertutup, dan 3 sedan hitam berangkat beriringan. Menuju ruang rapat utama kantor pusat, tempat rapat umum pemegang saham akan diadakan. Ruang rapat di lantai 48 sudah penuh sesak. Ini adalah RUPS luar biasa, yang diadakan Ratih sebulan kemudian. Di meja panjang di tengah, para direktur duduk, dan di belakang mereka, perwakilan pemegang saham dan tim penasihat hukum memenuhi kursi. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela terhampar di lantai, tetapi udara di dalam ruangan sedingin musim dingin. Di tengah panggung, Ratih Widjojo duduk. Dengan setelan hitam dan kalung mutiara, ia menatap ke seluruh ruangan dengan tangan terlipat, tatapan seorang ratu yang sedang memeriksa pasukannya. Di sebelah kanannya, Joko Irawan duduk. Sepupu Ratih yang dijadwalkan akan mengambil alih posisi Baskara hari ini. Joko terus-menerus merapikan dasinya, tampak gugup, tetapi Ratih tidak bergerak sedikit pun, menatap lurus ke depan. Ekspresi orang yang tidak meragukan kemenangan. Kursi Baskara kosong. Waktu dimulainya rapat, pukul 10, telah tiba. Ratih menarik mikrofon mendekat. Korum telah terpenuhi, maka rapat umum pemegang saham luar biasa dengan ini dibuka. Agenda hari ini adalah pemberhentian CEO Baskara Aditama dan transisi ke sistem komite manajemen. Suara Ratih menggema di seluruh ruangan. Beberapa direktur mengangguk sambil membolak-balik dokumen. Wajah-wajah yang jelas sudah dipengaruhi oleh Ratih sebelumnya. Sebelum pemungutan suara, sebagai pengusul, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ratih bangkit. Ia memandang ke seluruh ruangan dan melanjutkan dengan suara yang jelas. CEO Baskara Aditama telah mengonsumsi obat-obatan psikiatri selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini menunjukkan perilaku yang tidak pantas sebagai seorang pemimpin, seperti membawa anak yang tidak jelas asal-usulnya. Demi masa depan grup, ini adalah saatnya mengambil keputusan tegas. Tepat saat itu, pintu belakang ruang rapat terbuka. Baskara masuk. Setelan hitam, dasi hitam, dan wajah tanpa ekspresi. Di belakangnya, 4 pengawal dan 2 pengacara mengikuti. Semua mata di ruangan itu sontak tertuju ke pintu, mata Ratih terpaku pada putranya. Ia tahu Baskara akan datang, tetapi ia tidak menyangka ekspresinya akan seperti itu. Bukan wajah orang yang hancur. Itu adalah wajah orang yang membawa sesuatu. Baskara berjalan tanpa kata di sepanjang sisi ruangan dan duduk di kursi kosong di bawah panggung. Ia mengeluarkan remote kecil dari saku dalam jasnya dan meletakkannya di atas meja. Pandangan Ratih tertuju pada remote itu. "Pak CEO, apakah ada yang ingin disampaikan?" tanya salah satu direktur yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Baskara bangkit dan mengambil mikrofon. "Karena Ibu telah mengusulkan pemberhentian saya rasa saya juga berhak memberikan sanggahan." Ratih mengangkat sudut bibirnya. Ekspresi yang seolah berkata, "Sanggahan apa yang bisa kau berikan?" Ia sudah mengantongi suara mayoritas dewan, bukan sanggahan. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada para pemegang saham sekalian. Baskara menekan tombol remote. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Saat layar menjadi terang, sebuah suara menggema di ruangan. Suara yang dikenal semua orang. "Kali ini, jangan sampai gagal. Bakar habis di malam hari. Bakar bersama semua isinya, jangan sisakan jejak." Suara Ratih Widjojo. Rekaman itu diputar dengan jelas melalui pengeras suara. Bersamaan dengan itu, di layar, muncul video pria-pria berpakaian hitam menyiramkan bensin di dinding villa di tengah malam, adegan mengelas pintu, dan kobaran api yang membubung tinggi saat korek api dilemparkan. Di salah satu sudut layar, tertera stempel waktu CCTV, dengan tanggal dan waktu yang terekam jelas. Ruangan rapat gempar.
Para direktur setengah bangkit dari kursi mereka. Di antara perwakilan pemegang saham, bisik-bisik meledak. Seseorang berteriak, "Apa itu asli?" Dan yang lain menutup mulut dengan tangan, tidak bisa melepaskan pandangan dari layar. Wajah Ratih untuk pertama kalinya goyah. Bibirnya terbuka lalu tertutup, dan jari-jarinya mencengkeram erat ujung meja. Siapa yang memutar omong kosong ini? Matikan sekarang juga. Ratih bangkit dan berteriak. Tetapi Baskara tidak bergerak. Ia menekan tombol remote-nya sekali lagi. Layar berganti. Kali ini, rekaman dashcam. 6 tahun lalu, dini hari di musim hujan. Sebuah mobil berhenti di depan sebuah panti asuhan dalam kegelapan, dan seorang pria turun dari kursi penumpang, meletakkan sesuatu yang terbungkus selimut di tangga depan gedung. Pria itu masuk kembali ke mobil tanpa menoleh, dan mobil itu melaju kencang. Nomor plat mobil terekam jelas. Dan di bagian bawah layar, sebuah teks muncul. Pemilik terdaftar kendaraan, Ratih Widjojo. Suara di ruangan itu lenyap seketika. Keheningan yang seolah napas pun berhenti. Dan yang memecah keheningan itu adalah suara salah satu direktur. Itu membuang anak? Tidak ada yang menjawab. Layar telah berbicara. Beberapa perwakilan pemegang saham bangkit dan mulai menunjuk ke arah Ratih. Apa-apaan ini? Jelaskan. Teriakan meledak, dan di antara para direktur, kepanikan menyebar. Bahkan para direktur bayaran Ratih pun saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka baru saja menyaksikan di depan mata mereka bahwa orang yang mereka dukung adalah pelaku pembakaran dan penelantaran anak. Ratih berdiri di panggung, kedua tangannya menopang meja. Jari-jarinya memutih karena menekan terlalu keras. Ia memandang sekeliling ruangan. Para direktur yang dulu menunduk padanya, kini menatapnya dengan campuran penghinaan dan ketakutan. Itu semua rekayasa AI. Palsu. Dibuat oleh Baskara untuk menyingkirkan ibunya. Ratih berteriak sekuat tenaga. Suaranya serak. Tetapi sebelum teriakannya selesai, pintu belakang ruang rapat kembali terbuka dengan kasar. Semua mata tertuju ke pintu, termasuk Ratih. Seorang pria berdiri di sana. Jaket lusuh, rambut acak-acakan. Penampilan pria yang baru beberapa hari lalu diseret dari gang belakang lapak judi, mantan sopir pribadi Ratih Widjojo. Pupil mata Ratih membelalak. Pria yang telah ia beri uang banyak dan ia suruh menghilang 6 tahun lalu, kini berdiri di sini. Baskara berkata dengan suara tenang, "Apakah ini rekayasa atau bukan, silakan Anda konfirmasi sendiri." Sopir itu berjalan ke depan panggung. Kakinya gemetar hebat hingga ia nyaris tidak bisa berjalan. Seorang pengawal harus memapahnya agar ia bisa berdiri di depan mikrofon. Sopir itu menunduk, tidak berani membuka mulut untuk waktu yang lama. Ia merasakan puluhan pasang mata di ruangan itu tertuju padanya. Tangannya yang memegang mikrofon gemetar, menimbulkan suara ketukan di pengeras suara. "Bicaralah," suara Baskara. Singkat dan rendah, tetapi cukup untuk mendorong punggung sopir itu. Sopir itu perlahan mengangkat kepalanya. Ia memandang sekeliling ruangan, lalu dengan suara serak, ia mulai berbicara. 6 tahun yang lalu, saya menerima perintah dari Nyonya Besar. Ruangan menjadi hening. Tidak ada suara batuk sekalipun, saya mengambil bayi yang baru lahir dari rumah sakit. Nyonya Besar yang memerintahkan langsung melalui telepon. Beliau menyuruh saya membawa bayi itu dan meninggalkannya di depan panti asuhan. "Selesaikan dengan cepat dan jangan tinggalkan jejak," begitu kata beliau. Mata sopir itu mulai berkaca-kaca, tetapi ia tidak berhenti. Saat itu dini hari di musim hujan. Saya meletakkan bayi yang terbungkus selimut di tangga depan panti, menekan bel, lalu lari. Bayi itu menangis. Saya mendengar suara tangisannya dari belakang, tapi saya tidak berani menoleh. Salah satu direktur menutupi dahinya dengan kedua tangan. Direktur lain mencoba mengambil gelas air tetapi tangannya gemetar hingga menumpahkan airnya. Di barisan pemegang saham, seorang wanita memalingkan wajahnya dan menyeka air mata. Kesaksian sopir itu lebih tajam dari video. Begitu hidup seolah membawa adegan di layar ke depan mata mereka. Ratih memukul meja dengan tinjunya. "Bohong. Orang ini dibayar oleh Baskara.
Siapa yang akan percaya omongan sampah dari tempat judi seperti dia? Suara Ratih melengking, tetapi suasana di ruangan itu sudah berbalik. Para direktur kini menatap Baskara, bukan Ratih. Baskara memberi isyarat. Seorang pengacara maju dan membagikan 12 tablet kepada para direktur. Layar tablet menampilkan deretan angka dan rincian rekening. Baskara mengambil mikrofon. Yang sedang Anda lihat adalah rincian pencucian uang melalui 3 perusahaan cangkang atas nama Nyonya Ratih Widjojo. Ini adalah catatan transaksi selama 6 tahun, dengan total lebih dari 1 triliun rupiah. Data yang sama telah diserahkan ke OJK dan penyelidikan sedang berlangsung. Gelombang kejutan lain menghantam ruangan. Para direktur membolak-balik layar tablet, memeriksa angka-angkanya. Ada yang wajahnya memucat, ada yang menggelengkan kepala. Pembakaran dan penelantaran anak sudah cukup mengejutkan, ditambah lagi dengan penggelapan dana triliunan rupiah. Bahkan para direktur bayaran Ratih pun tidak lagi berani menatapnya. Ketakutan bahwa mereka akan ikut terseret jika bertatapan dengannya terpancar jelas di wajah mereka. Panggil polisi sekarang juga. Direktur paling senior bangkit dan berteriak. Direktur lain ikut berdiri. Ruangan mulai menjadi kacau. Saat itu, Baskara mengangkat sebelah tangannya. Satu gerakan itu membuat ruangan kembali hening. Mata Baskara mengarah ke pintu belakang. Semua mata mengikuti. Pintu terbuka. Sebuah kursi roda perlahan masuk. Seorang wanita duduk di atasnya. Tubuhnya masih kurus dan wajahnya pucat, tetapi matanya menatap tajam. Bekas infus masih terlihat di lengannya yang dibalut kardigan tipis. Dan yang memegang gagang kursi roda itu dengan kedua tangannya adalah seorang anak kecil. Bima, 6 tahun. Anak itu tidak takut pada puluhan orang dewasa di ruangan itu. Ia berjalan tegap di samping kursi roda ibunya, Kirana dan Bima. Tanpa luka bakar sedikit pun, seseorang di dalam ruangan menarik napas dalam-dalam. Mereka hidup. Menantu dan cucu yang Ratih Widjojo coba bakar hidup-hidup, kini masuk ke ruangan ini, hidup, kaki Ratih lemas. Matanya terbelalak, dan mulutnya setengah terbuka, wajah orang yang melihat hantu. Tangannya meraba-raba meja tetapi tidak menemukan pegangan. Lututnya tertekuk, dan ia jatuh terduduk di atas panggung. Roknya terlipat, tetapi ia tidak peduli. Tidak mungkin, mereka semua sudah terbakar habis. Kata-kata itu keluar dari mulut Ratih. Suara kecil, tetapi mikrofon menangkapnya dan menyebarkannya ke seluruh ruangan. Semua sudah terbakar habis. Satu kalimat itu, yang menggema melalui pengeras suara, membuat udara di ruangan itu membeku lagi. Ia baru saja mengakui kejahatannya dengan mulutnya sendiri. Wajah para direktur menunjukkan rasa jijik yang melampaui keterkejutan. Kursi roda Kirana berhenti di samping Baskara. Baskara meletakkan tangannya di bahu istrinya. Kirana menatap wajah Baskara, dan di sana, kebekuan tadi telah lenyap, digantikan oleh secercah kelembutan. Tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Kirana mengangguk kecil. Bima, yang berdiri di samping roda kursi ibunya, menoleh. Pandangannya bertemu dengan Ratih Widjojo yang terduduk di panggung. Anak itu tahu siapa wanita itu. Orang yang membuat ibunya gemetar ketakutan selama 6 tahun hanya dengan menyebut namanya. Orang yang telah memisahkan ayah, ibu, dan dirinya. Bima merasakannya secara naluriah. Bima tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat lengan ibunya. Tepat saat itu, pintu utama ruang rapat terbuka. Kali ini, polisi. 6 penyidik masuk. Penyidik yang memimpin menunjukkan lencananya dan berkata, "Nyonya Ratih Widjojo, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan pembakaran, penelantaran anak, dan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi." 2 penyidik naik ke panggung dan memegang kedua lengan Ratih. Ratih, yang masih terduduk di lantai, tidak melawan. Suara borgol yang terkunci terdengar di ruangan yang hening. Logam dingin melingkari pergelangan tangannya. Pergelangan tangan yang selama puluhan tahun tidak pernah menunduk. Polisi membantunya berdiri. Kaki Ratih lemas hingga ia tidak bisa berdiri tegak, dan para penyidik harus memapahnya menuju pintu. Para direktur hanya bisa menonton dalam diam. Saat diseret ke pintu, Ratih menoleh. Di belakangnya, Baskara berdiri. Di samping kursi roda istrinya,
sambil memegang tangan anaknya. Api terakhir berkobar di mata Ratih. Baskara, suaranya melengking. Aku ini ibumu. Bisa-bisanya kau melakukan ini pada ibumu. Jeritan itu memantul di dinding ruangan. Para direktur memalingkan wajah, perwakilan pemegang saham menunduk. Pemandangan yang sulit untuk dilihat. Wanita yang pernah menjadi penguasa gedung ini, kini memohon kepada putranya dengan tangan terborgol. Baskara menatap ibunya. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Tidak ada yang bisa dibaca dari matanya. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, bukan belas kasihan. Tidak ada. Semua emosi itu telah habis tadi malam di rumah utama saat ia memberikan kesempatan terakhir. Saat ibunya menendang kesempatan itu, nama ibu telah berakhir di dalam diri Baskara. Baskara memalingkan wajahnya. Ia memegang gagang kursi roda istrinya, menggenggam erat tangan anaknya, dan berjalan menuju pintu di sisi lain. Dari belakangnya, jeritan ibunya terus terdengar, tetapi Baskara tidak pernah menoleh ke belakang. Pintu ruang rapat tertutup. Di koridor, Baskara berhenti sejenak. Kirana di kursi rodanya menatapnya, dan Bima menggenggam erat tangan ayahnya. Sinar matahari pagi menerobos jendela koridor. Baskara, tanpa kata, menarik napas dalam-dalam. Napas yang panjang dan berat. Beban 6 tahun yang menumpuk di dadanya terasa sedikit demi sedikit terlepas bersama napas itu. Bima mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ayah, orang jahatnya sudah dihukum?" Baskara menatap anaknya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sudut bibirnya terangkat. Sebuah senyuman. Senyuman pertama dalam 6 tahun. Iya, nak, sudah. 3 bulan berlalu. Ruang sidang penuh sesak. Orang-orang berdesakan hingga ke belakang, dan wartawan berbaris hingga ke koridor. Persidangan Nyonya Besar keluarga konglomerat menarik perhatian seluruh negeri. Hakim mulai membacakan putusan. Terdakwa Ratih Wijojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas seluruh dakwaan percobaan pembunuhan dan pembakaran, penelantaran anak, dan tindak pidana korupsi. Suara hakim menggema di ruang sidang. Ratih Wijojo duduk di kursi terdakwa. Penampilannya setelah 3 bulan telah berubah. Wanita yang dulu mengenakan kalung mutiara dan menatap para direktur dari atas, kini duduk dengan baju tahanan abu-abu, kepalanya tertunduk, rambutnya memutih, dan pipinya tirus. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Palu diketuk. Bisik-bisik meledak di antara pengunjung. Bahu Ratih sedikit bergetar, tetapi ia tidak mengangkat kepalanya. Tidak ada kata banding, tidak ada teriakan protes. 3 bulan di penjara sepertinya telah merenggut sesuatu darinya. Baskara duduk di barisan paling belakang. Mengenakan kacamata hitam dan topi, seolah tidak ingin dikenali. Saat putusan dibacakan, tangannya di atas lutut terkepal erat. Bukan rasa puas, bukan rasa lega. Perasaan hampa, seolah ada lubang di dadanya. Ia menang, tetapi tidak ada rasa apa-apa. Suara palu hakim terus terngiang, tumpang tindih dengan jeritan terakhir ibunya. "Baskara, aku ini ibumu." Baskara bangkit dan keluar dari ruang sidang. Ia tidak menyapa siapapun. Di koridor, ia bersandar sejenak di dinding. Memejamkan mata. Bayangan punggung ibunya saat diseret dengan tangan terborgol tidak mau hilang. Orang yang tidak bisa ia percaya, tidak bisa ia maafkan, dan tidak ingin ia lihat lagi. Tapi punggung itu terus terbayang. Baskara menggigit bibirnya. Ia tidak ingin memberi nama pada perasaan ini. Begitu ia memberinya nama, ia merasa akan hancur. Tapi ia tidak boleh hancur. Ada orang-orang yang harus ia lindungi. Baskara melepaskan punggungnya dari dinding dan melangkah. Di depan gedung pengadilan, seorang pengawal membukakan pintu mobil. Saat masuk, Baskara berkata kepada kepala tim pengawalnya, "Kita ke kantor." Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Baskara bangun tanpa obat antidepresan. Masuk ke ruangannya di lantai 50, Baskara membuka laci mejanya. Foto Kirana yang ia tatap setiap pagi selama 6 tahun masih ada di sana. Foto yang usang dan pudar. Baskara mengeluarkannya dan menatapnya lama. Bukan 3 menit, kali ini ia tidak menghitung waktu. Dalam foto itu,
Kirana tertawa sambil menahan rambutnya yang tertiup angin. Foto yang diambil Baskara diam-diam di tepi Ancol. Kirana, saat melihat foto ini, cemberut dan berkata, "Kenapa foto jelek begini yang dicetak?" Dan Baskara tertawa, "Ini yang paling cantik, tahu." Baskara masih ingat apa yang dikatakan Kirana saat itu. "Kalau begitu, simpan selamanya, ya?" Baskara menyimpannya selamanya. Selama 6 tahun, setiap pagi selama 3 menit, ia menatap foto ini. Baskara melipat foto itu dan memasukkannya ke saku dalam jasnya. Laci itu kosong. Mulai besok, ritual 3 menit itu tidak diperlukan lagi, karena ia bisa memeluk orang yang hidup secara langsung. Baskara memberikan perintah pertamanya ke ruang sekretaris. "Adakan rapat Dewan Direksi Darurat. Hari ini jam 2 siang, pukul 2 siang, sisa-sisa anggota Dewan berkumpul di ruang rapat. Wajah-wajah yang masih belum pulih dari guncangan RUPS 3 bulan lalu." Baskara berdiri di panggung dan memandang mereka satu persatu. Lalu ia membuka suara. "Surat pengunduran diri 4 direktur yang disuap oleh Nyonya Ratih sudah saya terima. Berlaku efektif hari ini." Ruangan menjadi riuh. Kursi direktur yang bersangkutan memang sudah kosong. Mulai sekarang, grup ini tidak akan lagi menjadi organisasi yang dipermainkan oleh satu orang, melainkan perusahaan yang berjalan dengan sistem yang benar. Rekening dana gelap sedang dalam proses pengembalian penuh, dan semua perusahaan cangkang akan dilikuidasi. Dewan direksi yang baru akan dipilih minggu depan dalam RUPS tahunan, jadi mohon persiapkan diri. Suara Baskara tenang, tetapi memiliki bobot yang menekan seluruh ruangan. Ia bukan lagi CEO yang hanya bernapas di bawah bayang-bayang ibunya. Bukan lagi pria yang setiap pagi hanya menatap foto selama 3 menit. Pria yang berdiri di panggung sekarang adalah pria yang telah membawa ibunya ke pengadilan demi melindungi keluarganya, dan dengan tekad yang sama, ia akan mengubah perusahaannya. Setelah rapat selesai, Baskara tinggal sendirian dan berdiri di depan jendela kaca. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawahnya. Selama 6 tahun, setiap pagi ia menatap pemandangan ini. Setelah memasukkan foto istrinya ke laci, menelan obat, menandatangani dokumen, ia akan menatap keluar jendela ini dan berpikir, ia tidak tahu kemana ia berjalan. Sekarang, sepertinya ia tahu kemana ia harus berjalan. Jumat sore, Baskara pulang tepat waktu. Para sekretaris terkejut. Ini pertama kalinya CEO pulang tepat waktu sejak dilantik. SUV yang dikemudikan sendiri oleh Baskara meninggalkan Jakarta. Hutan beton perlahan menghilang, digantikan oleh perumahan yang lebih rendah, lalu sawah, dan gunung-gunung mulai mendekat. Saat ia menurunkan jendela, angin yang membawa bau tanah dan rumput masuk. Baskara menarik napas dalam-dalam sambil memegang kemudi dengan satu tangan. Mobil berhenti di halaman sebuah villa kecil setelah melewati jalanan gunung yang berkelok. Kirana berdiri di halaman. Penampilannya berbeda dari 3 bulan lalu. Lengan kurusnya mulai berisi, dan pipinya yang pucat kini memiliki rona merah muda. Tubuhnya masih kurus, tetapi ia berdiri tegap dengan kedua kakinya. Kirana hanya berdiri diam saat mobil Baskara masuk ke halaman. Ia tidak berlari, tidak melambaikan tangan. Ia hanya menatap Baskara turun dari mobil dari awal hingga akhir dengan kedua matanya. Seolah jika ia berkedip, Baskara akan lenyap. Baskara menutup pintu mobil dan berjalan ke arah Kirana. 3 langkah, 4 langkah, semakin dekat, mata Kirana semakin berkaca-kaca. Ia mencoba menahannya dengan menggigit bibirnya, tetapi sia-sia, air mata mengalir di pipinya. "Kenapa lama sekali?" Suara Kirana bergetar. Satu kalimat itu membawa beban bukan 3 bulan, melainkan 6 tahun. 6 tahun bertahan di kamar bawah tanah sambil memeluk anaknya, tidak pernah berani menelepon suaminya. Waktu di mana ia menangis setiap malam di antara ketakutan bahwa suaminya mungkin telah melupakannya dan kengerian bahwa anaknya akan dalam bahaya jika ia menghubunginya. Semua waktu itu terkandung dalam satu kalimat itu. Baskara tidak bisa menjawab. Jika ia membuka mulut, tangisnya akan pecah. Sebagai gantinya, ia merentangkan kedua lengannya dan memeluk Kirana. Bahu Kirana terasa kecil, jauh lebih kecil dari 6 tahun lalu.
Bahu kecil itu mulai bergetar dalam pelukan Baskara. Kirana membenamkan wajahnya di dada Baskara dan menangis. Ia mencoba menahan suaranya, tetapi bahunya yang berguncang tidak bisa disembunyikan. Baskara juga menangis. Tangis yang ia tahan di pengadilan, di ruang kerjanya, selama perjalanan kemari, semuanya tumpah ruah. Ia membenamkan wajahnya di rambut Kirana dan menangis tanpa suara. 6 tahun. Orang yang selama 6 tahun hanya bisa ia sentuh dalam foto, kini ada dalam pelukannya. Kehangatan tubuhnya terasa. Detak jantungnya terasa. Bahwa hidup itu sehangat ini, Baskara baru merasakannya saat ini. Ayah. Suara kecil terdengar dari sudut halaman. Bima berlari ke arah mereka. Di tangannya, sebuah kalung bunga randa tapak dandelion yang dirangkai dengan canggung. Batangnya bengkok dan bunganya setengah layu, tetapi jelas dibuat sendiri oleh anak itu. Bima berhenti di depan Baskara dan berjinjit. Ia mengulurkan tangannya untuk mengalungkan kalung bunga itu ke leher Baskara, tetapi tingginya tidak sampai. Bima cemberut dan mencoba berjinjit lagi. Baskara tersenyum dan berlutut. Saat matanya sejajar dengan mata anaknya, Bima tertawa cerah dan mengalungkan kalung bunga itu ke leher Baskara. Aroma bunga randa tapak menyentuh hidungnya. Baskara mengangkat anaknya tinggi-tinggi. Bima tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema jernih di lembah pegunungan itu. Kirana mendekati mereka. Baskara, dengan satu lengan menggendong Bima, merangkul bahu Kirana dengan lengan lainnya. Kehangatan tiga tubuh menyatu. Bunga randa tapak di kalung yang diberikan Bima bergoyang ditiup angin. Senin pagi berikutnya, Baskara membuka laci mejanya. Di tempat yang selama 6 tahun diisi oleh foto usang, kini ada sebuah bingkai foto baru. Foto yang diambil akhir pekan lalu di halaman villa. Kirana tersenyum, Bima tertawa terbahak-bahak sambil bergelayut di leher ayahnya, dan Baskara, sambil memeluk keduanya, matanya ikut tersenyum. Foto di mana ketiganya tersenyum. Baskara meletakkan bingkai itu bukan di laci, melainkan di atas meja. Tidak perlu lagi disembunyikan. Sinar matahari pagi Jakarta masuk melalui jendela kaca, dan cahayanya jatuh dengan hangat di atas bingkai foto itu. Baskara menatap bingkai itu sejenak, tersenyum, lalu meraih tumpukan dokumen yang telah disiapkan sekretarisnya. Tangan yang memegang pena itu tidak lagi bergetar. Seorang pujangga besar pernah menulis bahwa untuk melindungi orang yang kita cintai, penderitaan seringkali tak terhindarkan, tetapi di ujung penderitaan itulah kehidupan yang sejati dimulai. Baskara dan Kirana dalam cerita hari ini pun demikian. Setelah bertahan melewati musim kemarau yang panjang selama 6 tahun, mereka akhirnya bisa kembali merasakan kehangatan keluarga. Dalam hidup, terkadang datang saat di mana kita merasa kehilangan segalanya. Namun, selama kita tidak menyerah, musim semi pasti akan tiba. Semoga musim semi Anda juga segera datang. Dukung kami dengan like dan subscribe, dan kami akan kembali dengan cerita yang lebih baik. Salam hangat dari Kisah Senja.